Banyak pendukung Milan yang ngejek-ngejek trofinya Inter. Hakan Çalhanoğlu yang diejek, gue yang demam. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Siap menerima kabar nggak baik? Ada kabar baiknya dulu. Inzaghi perpanjang kontrak. Menurut gue ini adalah hal yang penting. Kita harus berikan Inzaghi kesempatan lebih lama karena dia masih muda dan sangat potensial. Sudah punya pengalaman juara, permainannya juga enak dilihat. Tinggal masalah konsistensi saja, dan itu akan bisa diraih seiring pengalaman dia bertambah. Namun yang tidak baiknya adalah waktu itu gue pernah bacain berita dari Gazeta, udah lama ya, sekitar semingguan atau 2 mingguan yang lalu. Gazeta bilang gini, Inzaghi akan ditawari perpanjangan kontrak, tapi dia harus menyetujui untuk menjual pemain bintang untuk penghematan. Dan mungkin Inzaghi menerima ya, karena berita selanjutnya adalah Inter harus ngumpulin capital gain, mengumpulkan uang untuk sekedar cuan atau balik modal 60 juta. Kita harus jual pemain lagi untuk dapat 60 juta. Ini di luar pembelian pemain baru ya. Artinya kalau kita mau beli pemain baru harus jual pemain lagi karena budgetnya terbatas. Artinya kita butuh 60 juta plus. Ini mengingatkan gue musim lalu, jangan sampai Inter mengulangi hal yang serupa. Musim lalu tuh sebetulnya Inter cukup jual salah satu antara Hakimi dan Lukaku saja. Tidak perlu dua-duanya. Cukup jual Hakimi dan penjualan-penjualan minor, atau jual satu Lukaku udah cukup karena penjualan Lukaku sangat besar. Tapi ternyata habis jual Hakimi, Lukaku minta pindah, jadinya yang keluar Hakimi dan Lukaku. Nah, musim ini nih, jangan sampai salah nih. Si Zhang sudah ketemu Simone Inzaghi, menyetujui 3 perekrutan. Dybala, Mkhitaryan, dan Aslani. Dybala untuk ganti Alexis Sanchez, Mkhitaryan untuk menambal, untuk rotasinya Hakan Çalhanoğlu, berarti mengisi tempat Sensi. Kemudian ada Aslani, defensive midfielder, dia akan mengisi rotasinya Brozovic, berarti dia akan mengisi posisinya antara Vidal dan Vecino. Vecino sudah pasti pergi. Tinggal masalah Sensi nih. Berarti kalau Sensi pergi juga, dia akan kita bisa membeli 1 pemain baru lagi. Tetapi kalau enggak, berarti 3 pemain kita musim depan, Sensi, Aslani, dan Mkhitaryan. 3-3-nya nggak ada yang tinggi gede kayak Vecino gitu ya. Berarti Gagliardini nih yang bakal untuk sundul-sundul. 3 pemain pelapis kita, kalau ini semua benar-benar terwujud ya, Mkhitaryan untuk rotasinya Hakan Çalhanoğlu, kemudian Aslani untuk si Aslani ganti Brozovic, kemudian masih ada Sensi dan Gagliardini. Sensi mungkin bisa mengisi semua posisi tapi rentan cedera. Tapi menurut gue itu menjadi lebih bagus sih dibandingkan musim lalu. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah kita harus menjual salah satu antara Skriniar dan Bastoni untuk mendapatkan 60 juta rupiah. Ini di luar penjualan De Vrij loh. De Vrij katanya kan mau dijual juga, tapi itu untuk dapetin Bremer, bukan untuk nyari untung nih. Yang 60 jutanya ini kemungkinan besar antara Skriniar dan Bastoni. Kalau teman-teman pilih mana, Bastoni atau Skriniar? Agak sulit nih. Kalau dari sisi Inter Italian, kan Marotta dulu bilangnya mau Inter Italian tuh. Kalau Inter Italian ya berarti antara Skriniar, maksudnya Skriniar lebih potensi dijual, nggak mungkin Bastoni. Tapi Bastoni rentan cedera, kayak musim kemarin sering banget cedera. Di Marco kemudian step up. Lalu di pasaran pun masih ada Acerbi, masih ada Luis Felipe-nya Lazio yang free transfer. Jadi gue melihat potensi dijual justru memang lebih ke arah Bastoni sih. Jadi kirinya nanti mungkin Skriniar kan sering taruh di kiri itu. Skriniar, Acerbi, Bremer kalau De Vrij dijual ya. Berarti sekali lagi Skriniar, Acerbi, Bremer, atau ya itu Bastoni, Acerbi, Bremer. Jadi Bremer akan tetap ada menurut gua dengan kita menjual De Vrij, kemudian tinggal Bastoni dan Skriniar. Tapi artinya 2 dari 3 back utama kita, BSD, Bastoni, Skriniar, De Vrij, 2-nya akan dijual. 1 untuk cuan, 1 untuk dapetin Bremer. Kacau gak sih? Atau menurut gue sih lebih mending jual Barella gak sih? Lebih banyak pemain yang bisa ngisi posisi Barella kayak Fratesi gitu, masih agak mending. Susah nyari pemain seperti Bastoni itu, susah banget.
Skriniar lebih lagi. Skriniar memang visi menyerangnya tidak sebagus, skill menyerangnya tidak bagus Bastoni. Cuman kan dia jarang cedera, terus bisa main di center back tengah maupun center back kanan, dan inter banget orangnya. Aduh, jadi serba salah. Kalau menurut teman-teman, lebih baik Bastoni atau Skriniar atau justru Barella? Nggak mungkin sih antara ini sih, karena Barella juga digadang-gadang jadi kapten Inter. Ya sudahlah, harus ikhlaskan karena memang kita butuh 60 juta. Atau teman-teman punya ide lain bagaimana cara mengumpulkan 60 juta? Silahkan di kolom komen. Penjualan minor, Satriano berapa, Pinamonti berapa, bisa nggak sih dapat 60 juta? Untuk sekedar cari untung ya. Atau Dumfries bisa 40 juta. Tapi kita harus nyari bek kanan lagi. Aduh, repot banget sumpah. Lalu berita lainnya adalah banyak yang sebel tuh. Hakan Calhanoglu yang diejek, gue yang demam. Gue gitu juga sih. Banyak pendukung Milan yang ngejek-ngejek trofinya Inter, ngejek-ngejek Inter saat mereka selebrasi Scudetto. Tapi menurut gue ya sudahlah, biarkan mereka berpesta menikmati. Kita juga di masa lalu beberapa kali melakukan ejekan seperti Materazzi, ngejek Berlusconi dan lain-lain. Jadi sudah, teman-teman ikhlasin saja bahwa nanti ketika Inter Scudetto gue gak akan melakukan hal yang seperti mereka sih. Gue lebih tipikal yang membanggakan skuad dibandingkan menjelek-jelekan klub lain ketika juara. Tapi semua wajar di sepak bola. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet